Sebelum direvitalisasi, Glodok yang lama ya, Harko Glodok yang lama itu sebenarnya cuma terdiri dari 3 lantai. Nah, 3 lantai itu pedagangnya tidak lebih dari 700 pedagang, di mana mereka memang menempati area-area yang terlihat, yang di belakang-belakang itu tutup semua. Nah, setelah direvitalisasi dari yang 3 lantai menjadi 8 lantai pertokoan, plus kita tambah parkir di atasnya. Nah, dari yang tadinya 700 pedagang, sekarang ini yang sudah buka dari 2.000 kios yang sudah buka itu 1.400. Jadi sebenarnya kita sudah bisa menambah pedagang yang tadinya 700 menjadi 1.400 loh. 2 kali lipat kita menambah. Nah, kalau dibilang sepi, kita memang melakukan berbagai macam upaya untuk mendatangkan pengunjung. Karena kan seperti Bapak Ibu ketahui, pada saat Harko ini direvitalisasi, dirubuhkan kemudian dibangun ulang, itu pedagangnya sempat tercerai-berai, ada yang berlari ke Mangga Dua kemana-mana. Kemudian kita pelan-pelan kita tarik mereka untuk kembali ke habitat mereka, yaitu di Glodok. Nah, itu sendiri perlu waktu. Setelah kita berhasil mengumpulkan 1.400 pedagang, baru kemudian memang kita fokus untuk meramaikan. Kalau dibilang sepi, saya kurang setuju, Bu. Nah, karena kenapa? Memang tren bisnis sekarang memang online ya, jadi memang online. Tapi mereka tetap butuh toko. Karena tidak semua barang-barang yang ada di Harko itu bisa dijual online. Orang tetap perlu datang untuk melihat barangnya, untuk tes sound, karena kan mereka jual sound system, karaoke dan segala macam. Jadi tetap perlu datang juga gitu. Nah, bagaimana mungkin sepi 1.400 pedagang itu terus bertambah terus. Bahkan pedagang Orion sama pedagang Pinangsia baru saja bergabung itu jumlahnya 150 pedagang loh. Nah, Baik. Ibu bisa bayangkan kalau sepi, nggak mungkin mereka bisa bertahan sampai sekarang, Bu, kalau tidak ada bisnis. Nah, seperti itu. Baik, Pak Aris, jadi artinya mungkin kalau dilihat begitu ya, terlihat seperti sepi, tapi Ya, sebetulnya kalau untuk transaksi tidak sepi begitu ya Pak. Artinya ada shifting iya, gaya berbelanja begitu ya, gaya berbelanja dari consumer betul. gitu, bahwa artinya kalau sejauh Ya, masih bisa belanja online mengapa tidak, tapi untuk artinya ingin melihat ya, secara langsung toko tetap ada begitu ya. Baik, saya ingin ke ya. Pak Teddy, tanggapan Pak Teddy terkait dengan kalau kita lihat tadi kan di awal saya sudah menanyakan juga ke Pak Aris, sebetulnya memang kalau dilihat saja begitu ya, tadi di video juga terlihat tampak sepi begitu, tapi sebetulnya transaksi tetap berjalan terus dan bahkan tadi Pak Aris sudah menyampaikan bahwa jumlah penjual ini malah sebetulnya bertambah dan banyak yang bergabung. Tanggapannya Pak Teddy? Ya, terima kasih, Bu. Memang kita agak agak apa ya, agak kesulitan membedakan antara kalau Harko Glodok ini kan spesifik mall ya, dan dia juga strata. Jadi kita agak mungkin kasat mata kita suka membandingkan antara Harko Glodok ataupun strata mall ini dengan mall-mall yang lifestyle mall atau family mall gitu. Kalau di family mall tentunya akan banyak fasilitas-fasilitas pendukung ya seperti bioskop, game dan segala macam untuk family. Kalau untuk di Glodok ini tentunya kita mungkin menyebutnya sebagai apa ya, spesifik mall yang melakukan hard sale gitu loh. Kalau hard sale tentunya pedagang langsung kepada orang gitu. Jadi tidak memerlukan mungkin yang ada sekarang itu tidak cukup dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mungkin bioskop ataupun restoran ataupun game gitu ya, sehingga customer yang datang itu tidak terlihat rame gitu loh, Bu. Nah, transaksinya bisa saja tetap ataupun meningkat gitu, karena yang datang adalah bayar-bayar langsung gitu, Bu, atau pabrikan atau apa begitu. Beda dengan mall-mall yang lifestyle mall begitu yang memang customer-nya kelihatan rame begitu. Baik, tapi kalau menurut kacamata dari Pak Teddy sendiri sebetulnya apa yang perlu dilakukan begitu ya bagi spesifik mall gitu agar pengunjungnya ramai seperti mall-mall yang tadi menawarkan lifestyle, artinya ada bioskop, ada restoran begitu dan juga jadi Ya. tempat pertemuan begitu ya. Kalau untuk spesifik mall sendiri upaya apa sih sebetulnya yang layak gitu ya untuk dilakukan agar terlihat ramai begitu. Walau tadi kan disampaikan sebetulnya kalau mall-mall spesifik itu mereka ramai transaksi mungkin di online begitu Pak Teddy. Ya memang kan gini Bu, secara umum kan ya gaya hidup orang kan berubah ya. Gaya hidup berubah, cara berbelanja berubah, kebutuhan juga berubah.
banyak berubah gitu. Nah, kalau kita sebagai pengelola mal tidak mengikuti perubahan itu, maka kita akan tergilas dengan perubahan itu sendiri gitu. Jadi memang perubahan-perubahan wajib atau harus kita lakukan, suka atau tidak suka. Walaupun mall itu spesifik mall, tapi pasti ada yang bisa kita lakukan untuk menggrab customer gitu. Pasti ada yang bisa kita lakukan, gitu Bu.